Kesejahteraan hidup adalah hasil dari kebiasaan-kebiasaan yang selaras dengan energi kemakmuran. Bagaimana orang-orang bisa dengan mudah berkecukupan rezeki? Bahkan juga ada yang memiliki rezeki yang berlimpah ruah. Nah, bersiaplah. Dalam video yang singkat ini, kami akan memberikan 7 kebiasaan yang bisa kamu lakukan dalam keseharian, sehingga kamu dapat dengan mudah membuka jalan rezeki. Langsung saja, ayo kita mulai. Terbiasa memberi. Siapa saja yang rajin memberi, suatu saat pasti akan menerima. Ini adalah hukum alam yang tidak bisa ditawar. Kebiasaan memberi adalah benih-benih kemakmuran. Tidak peduli sekecil apapun pemberianmu. Jika kamu melakukannya dengan senang hati, itu akan mempengaruhi kesejahteraanmu di masa depan. Dan memberi tidak harus mahal. Memberi bisa dimulai dari lingkungan kecil di sekitar kita. Membahagiakan anak-anak, pasangan, keluarga, membantu menyeberangkan orang tua, hanya sekedar memberi makan kucing liar, membuang sampah pada tempatnya, dan banyak lagi yang lain. Ketika kamu rajin memberi mulai dari hal-hal kecil, perlahan semesta akan mempercayakan hal yang lebih besar kepadamu. Coba perhatikan, ketika kamu melihat orang yang kamu bantu merasa senang, kamu juga pasti akan merasakan sebuah kebahagiaan di dalam hati. Dan ketika kamu terus-menerus mengembangkan kebiasaan ini, kamu sedang menarik lebih banyak energi kekayaan dan kebahagiaan mengalir dalam hidupmu. Perlu diingat, memberilah secara bijak sesuai kemampuan. Karena ketika kamu memberi pada orang yang salah, ia bisa saja menjadi bumerang pada dirimu sendiri. Pemberian yang baik akan membuat yang memberi dan yang diberi sama-sama bahagia. Tanpa kecerdasan untuk memberi, kita akan rawan dimanfaatkan dan tidak baik bagi diri sendiri dan orang lain. Terbiasa bersyukur. Ketika kita fokus pada kekurangan, kita sedang menarik lebih banyak kekurangan di dalam hidup kita. Sebaliknya, ketika kita fokus pada berkah, kita akan menarik lebih banyak berkah dalam hidup kita. Inilah kekuatan dalam diri kita yang seringkali kita abaikan. Batin kita bisa diibaratkan seperti magnet yang menarik hal-hal dan kejadian sesuai dengan kondisi batin kita. Ketika kita menginginkan hal yang indah terjadi dalam hidup kita, fokuslah pada berkah-berkah yang sudah kita miliki. Badan yang sehat, makan yang enak, tidur yang nyenyak adalah berkah yang perlu kita syukuri. Dengan membiasakan diri untuk bersyukur dan fokus pada berkah-berkah kecil yang sudah kita miliki, sebenarnya kita sedang memprogram diri kita untuk menarik lebih banyak kekayaan dan kebahagiaan dalam hidup. Mulailah mengucapkan terima kasih pada berkah-berkah kecil dalam hidup kita. Bahkan, hal-hal yang tampaknya mempersulit diri kita sebenarnya membawa berkah pelajaran dan kedewasaan. Sekarang, coba tanya pada dirimu sendiri, apa yang bisa kamu syukuri saat ini? Terbiasa mengharapkan kebahagiaan makhluk lain. Ketika kamu sedang melihat seseorang yang sedang bekerja keras, cobalah munculkan dalam hati nilai-nilai positif meskipun kecil. Cobalah berharap agar kesejahteraan orang yang kita lihat itu rezekinya bertambah. Hal-hal kecil seperti ini akan membuat perbedaan besar dalam hidupmu. Ketika kamu terbiasa mengharapkan orang lain hidup bahagia, sesungguhnya kamu juga sedang menciptakan hal-hal baik pada dirimu sendiri. Ini bisa menjadi latihan yang sangat ampuh untuk menumbuhkan mental kaya dan mental bahagia dalam dirimu. Jika kamu mau merenung, ketika kamu sedang melihat seseorang sedang bekerja keras di jalan, orang itu punya keluarga yang perlu dia nafkahi dan punya keluarga yang menunggu kepulangannya. Dengan memiliki pemikiran seperti ini, hal-hal sederhana yang kita lakukan akan memiliki ketulusan dan kekuatan besar di dalam hidup kita. Dan pada akhirnya, kamu juga yang akan menerima berkah kebaikannya.
Jadi, mulai saat ini, ketika kamu melihat orang lain, entah sedang bekerja, atau bahkan mungkin seseorang yang sedang bahagia merayakan pernikahannya, latihlah dirimu untuk mengharapkan mereka agar hidup bahagia. Latihan seperti ini sebenarnya bukan hanya untuk orang lain, tapi yang lebih penting, dengan kita terbiasa mengharapkan orang lain bahagia, sebenarnya kamu juga sedang melukis bunga-bunga indah di kanvasmu. Ketika telah banyak hal-hal indah yang telah kamu lukis di dalam hatimu, cepat atau lambat, kamu akan melihatnya menjadi kenyataan di dalam hidupmu. Terbiasa memiliki hati yang bahagia. Hati yang indah adalah magnet yang sangat kuat yang mampu menarik berbagai energi positif ke dalam hidupmu. Hal ini bisa kamu capai ketika kamu hidup dengan lebih seimbang, membiarkan hati nurani menuntun hidupmu. Pada dasarnya, lakukanlah pekerjaanmu setulus-tulusnya. Banyak menyayangi dan kurangi menyakiti. Ketika kamu mampu melakukannya, kamu akan selaras dengan energi keberlimpahan kebahagiaan semesta. Saat dalam hidupmu sedang ada kebimbangan dan banyak pertanyaan, secara alami, semesta akan mengarahkanmu kepada jawabannya. Ketika kamu membutuhkan uang, akan ada saja jalan yang terbuka. Inilah pertanda bahwa jalan rezekimu telah terbuka. Kamu akan lebih natural, mengalir, dan membiarkan kecerdasan semesta membimbing hidupmu. Jadi, cobalah jauhkan diri dari rasa mengeluh dan pilihlah untuk mengalir dan berbahagia bersama apa yang telah ada. Terbiasa disiplin dan bekerja dengan cerdas. Pada awalnya, disiplin seringkali dianggap sebagai melakukan sesuatu tugas dengan paksaan. Namun justru sebaliknya, kedisiplinan yang benar seharusnya membebaskan diri kita. Dengan disiplin dan bekerja dengan cerdas, kamu akan terbebas dari kemalasan dan rasa tidak berguna. Disiplin diri berarti kamu memilih untuk melakukan hal-hal yang benar dan tidak terjebak pada kebiasaan-kebiasaan yang tidak produktif. Ketika seseorang terjebak dalam rasa malas, itu juga akan menghalangi pintu rezeki dan menutup pintu-pintu berkah yang mengalir dalam hidupmu. Jadi, ketika badanmu masih kuat dan sehat, disiplinlah dan bekerjalah dengan tekun dan cerdas. Ketika kita lalai pada masa-masa muda, kita akan merasakan pahitnya buah kemalasan di hari tua. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Tanpa usaha dan tanpa kerja keras dari diri sendiri, siapapun tidak akan bisa membantu. Jadi, kembangkanlah kebiasaan yang produktif. Berusahalah sebaik-baiknya, lalu ikhlaskan hasilnya. Terbiasa menghormati orang tua. Hal yang sangat membantu perjalanan hidup kita adalah doa dari orang tua. Mereka yang merawat orang tuanya dengan baik akan dilancarkan dan diberikan kemudahan dalam urusan sehari-hari mereka. Sebenarnya, ini tidak hanya sebatas pada kedua orang tua kita, namun kepada siapapun, terutama kepada mereka-mereka yang mempunyai tingkat kedewasaan yang tinggi, patut untuk dihormati. Hal ini tentu tidak bertentangan dalam kitab suci dari berbagai agama. Menghormati orang yang lebih dewasa, terutama kedewasaan spiritual, akan membuat banyak karma baik dalam hidup seseorang. Restu dari kedua orang tuamu akan sangat membantu perjalanan hidupmu. Terbiasa menjernihkan batin. Batin yang jernih berarti membebaskan diri dari sifat-sifat iri, dengki, dendam, jengkel, bahkan tidak bisa menerima keadaan. Lebih lanjut,
batin yang jernih akan menekan keserakahan, kebencian, dan kebodohan yang bersarang dalam diri kita. Ini adalah sebuah latihan berkelanjutan, bukan proses yang instan. Cobalah luangkan waktu untuk melihat ke dalam diri. Ambil tempat yang cocok. Kemudian duduklah dengan rileks. Pejamkan mata dan lebih banyak melihat ke dalam diri sendiri. Kamu bisa mulai dengan memperhatikan nafas. Fokus pada nafas untuk beberapa waktu. Setelah itu sadari dirimu sepenuhnya. Ketika kamu menarik nafas masuk dan nafas keluar, nantinya kamu akan menemukan pengalaman berbeda tentang dirimu yang sebenarnya. Reaksi alamiah pikiranmu, seperti malas, jengkel, dendam, iri, kesal, dan sifat-sifat negatif akan muncul jika dalam keseharian hidupmu telah diisi dengan banyak kebiasaan negatif. Sebaliknya, jika kamu terbiasa hidup dengan kebiasaan positif, maka kesabaran, ketenangan, kedamaian, keikhlasan akan kamu rasakan sepenuhnya. Cara sederhana ini diistilahkan sebagai mindfulness atau meditasi. Dengan terbiasa melakukan cara ini, dapat membantu kita menjernihkan batin. Batin yang jernih akan meningkatkan kesadaran, dan dengan memiliki kesadaran, kita tidak mudah untuk dikendalikan oleh energi-energi negatif dalam diri kita. Kesadaran inilah yang berfungsi sebagai kendali diri kita ketika malas, jengkel, iri, dengki, dendam, dan rombongan energi negatif lainnya muncul. Kita kendalikan, jangan sampai terbentuk melalui ucapan dan tindakan. Begitu juga ketika nilai-nilai positif seperti sabar, semangat, ikhlas, empati, cinta kasih, dan sebagainya itu muncul, maka dengan kesadaran kita kembangkan dan pertahankan agar menjadi kebiasaan dalam berucap dan bertindak. Cara sederhana ini tidak bertentangan dengan keyakinan agama manapun, malah akan sangat membantu kita terhubung dengan energi semesta. Ketika batin kita jernih, di sana akan ada kejelasan tentang apa yang perlu kita lakukan. Batin yang jernih akan membimbing kita menemukan kehidupan yang lebih bahagia dan lebih sejahtera. Itulah 7 kebiasaan yang akan membuat kamu lebih bahagia dan pastinya akan membuka jalan rezekimu. Mari coba lakukan 7 hal yang tadi sudah dijelaskan dengan tekun. Praktikkan secara konsisten selama 3 bulan dan coba lihat pengaruhnya dalam hidupmu. Selamat mencoba. Semoga video ini bermanfaat. Sabe sata Bawantu Sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.